Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar membantu kami bisa berkembang dan menyebarkan kebaikan yang terkandung dalam video kami. Yang sudah like dan subscribe, semoga Allah balas kebaikannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta amal zariah yang tak pernah putus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ambil setetes cahaya dari samudera ilmu dan karamah seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, melalui kitab Qala'id Al-Jawahir. Syekh Abdul Qadir berkata, jangan takut kepada makhluk. Mereka tidak mampu memberi atau menolak sesuatu kecuali dengan izin Allah. Gantungkan hatimu hanya kepada Tuhanmu, niscaya engkau akan mulia meski tidak memiliki apa-apa. Beliau juga berkata, siapa yang bersabar maka Allah akan memuliakannya dengan cahaya batin. Siapa yang ikhlas, maka Allah akan menjadikannya tangguh walau sendirian. Jangan berdusta kepada Allah dalam doa-doamu. Jika kau berkata, aku pasrah, maka jangan mengeluh. Jika kau berkata, aku ridha, maka jangan banyak menuntut. Dikisahkan dalam Qala'id Al-Jawahir, pada suatu hari datang seorang wanita membawa anaknya yang buta sejak lahir. Ia menangis di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sambil berkata, wahai wali Allah, aku tidak meminta apa-apa kecuali agar anakku bisa melihat wajahku walau hanya sekali. Syekh menunduk, bibirnya berzikir, lalu beliau meletakkan tangannya di kepala anak itu dan berkata pelan, dengan izin Allah yang maha melihat, lihatlah wahai anak kecil. Sekejap kemudian, anak itu membuka matanya dan berseru, ibu, aku bisa melihat wajahmu. Tangis sang ibu pecah. Para murid takjub, tapi Syekh Abdul Qadir hanya menunduk dalam diam. Ketika ditanya oleh muridnya, beliau menjawab, itu bukan karomahku, itu hanya kasih sayang Allah yang Dia turunkan sebentar lewat tanganku. Aku bukan siapa-siapa tampaknya. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, maka ia akan dipermainkan oleh makhluk itu. Tapi siapa yang bergantung kepada Allah, maka hatinya akan dibebaskan dari rasa takut dan cemas. Beliau juga berkata, jangan kamu berkata bahwa kamu ridha dengan takdir, sementara hatimu masih menolak. Jangan kamu berkata bahwa kamu tawakal, sementara jiwamu masih bersandar kepada sebab. Orang yang ikhlas tidak terganggu oleh pujian dan cacian. Ia tidak butuh pengakuan manusia. Cukuplah Allah yang mengetahui niatnya. Jika engkau ingin dekat kepada Allah, maka bersihkanlah hatimu dari selain Dia. Karena hati yang dipenuhi cinta dunia tidak akan mampu menampung cahaya ilahi. Hidup ini singkat, maka gunakan setiap detik untuk mendekat, bukan menjauh. Untuk tunduk, bukan membantah. Untuk mencari ridhanya, bukan pengakuan manusia. Dikisahkan pada suatu malam, seorang laki-laki datang tergesa-gesa ke majelis Syekh Abdul Qadir. Wajahnya panik, nafasnya terengah. Ia berkata, wahai Syekh, istriku sedang sekarat, sudah tidak bergerak. Aku memohon, doakanlah agar Allah memberinya kesempatan hidup kembali. Syekh Abdul Qadir diam sejenak, matanya terpejam. Lalu beliau berkata, pulanglah. Jika engkau temui ia sudah bangun, maka ucapkanlah syukur. Jika belum, maka bersabarlah. Laki-laki itu pun pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya telah duduk di atas pembaringan. Ia berkata, barusan saja aku mendengar suara yang membangunkanku. Katanya, bangunlah, doamu telah sampai kepada walinya. Laki-laki itu menangis. Ia pun kembali menemui Syekh Abdul Qadir untuk mengucapkan terima kasih. Tapi sang Syekh hanya berkata, itu bukan karena aku. Aku tidak memiliki daya dan upaya. Itu adalah karunia dari Allah kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam memohon. Banyak orang mencari mukjizat dan karomah, tetapi melupakan bahwa karomah terbesar adalah hati yang bersih, lisan yang jujur, dan jiwa yang pasrah kepada Tuhan. Qala'idul Jawahir bukan sekadar kitab, tetapi cermin dari kehidupan. Seorang wali yang menapaki jalan sufi dengan penuh kejujuran,
kesabaran dan kasih sayang. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengikuti jejak para kekasih Allah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan amal dan ketulusan hati. Orang yang mengenal Allah tidak akan takut kepada apapun selainnya. Hatinya penuh dengan rasa aman walau dunia sedang berguncang. Ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Tuhan. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa dunia ini seperti bayangan. Jika engkau kejar, ia akan menjauh. Tapi jika engkau berpaling darinya, ia akan datang dengan sendirinya. Jangan bergantung pada apa yang tampak, karena yang tampak bisa berubah. Gantungkan hatimu pada yang tidak pernah berubah, yaitu Allah. Jika engkau sedang dalam kesulitan, jangan dulu berkeluh kesah, sebab bisa jadi itu adalah pintu awal dari rahmat yang besar. Sabar di awal musibah adalah tanda orang yang mencintai Tuhan, bukan hanya karunia-Nya. Orang yang jujur dalam suluknya tidak mudah goyah oleh rayuan dunia, tidak terseret oleh pujian, dan tidak terhancur karena cacian. Ia berjalan lurus karena Allah, bukan karena manusia. Dikisahkan, ada seorang lelaki yang datang kepada Syekh Abdul Qadir dalam keadaan putus asa. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun hidupnya selalu gagal. Hartanya habis, usahanya runtuh, keluarganya tercerai. Syekh memandangnya dan berkata, "Engkau sibuk mengejar dunia, tapi lupa siapa yang menggenggam dunia itu. Engkau berlari kepada sesuatu yang fana, lalu kecewa saat ia musnah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah bukan karena engkau butuh harta, tetapi karena engkau rindu kepadanya." Laki-laki itu menangis dan bersujud di hadapan Allah malam itu. Sejak hari itu hidupnya berubah, bukan karena hartanya kembali, tapi karena hatinya tenang. Ia kembali kepada Tuhannya. Dikisahkan, suatu hari datang seseorang yang putranya kerasukan. Anak itu telah dibawa ke tabib, ke ahli ruqyah, tapi tidak juga sembuh. Dengan penuh harap, ia membawa anaknya kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh lalu membisikkan ayat-ayat Al-Quran ke telinga anak itu. Ia berkata dengan tenang, "Wahai makhluk yang diciptakan dari api, keluarlah dengan nama Allah yang Maha Agung. Jangan sakiti hambanya." Anak itu menggigil. Wajahnya tenang. Ia lalu tertidur. Dan saat terbangun, ia sudah seperti anak biasa. Tenang, sadar, ringan. Ayahnya menangis sambil mencium tangan sang wali. Tapi Syekh hanya berkata, "Jangan bersandar padaku, bersandarlah kepada Dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah menjaga makhluknya." Karomah bukan untuk dibangga-banggakan. Ia adalah limpahan rahmat untuk hamba-hamba yang yakin. Bukan semua wali menunjukkan karomah, tapi semua wali memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tunduk. Dan karomah yang terbesar adalah ketika engkau tetap taat kepada Allah, meski dalam kesempitan, ketika engkau tetap jujur dalam kesendirian, dan ketika engkau tetap bersyukur dalam ujian yang panjang. Kitab Qalaidul Jawahir mengajarkan bahwa jalan para wali adalah jalan keheningan, jalan keikhlasan, jalan yang sepi dari tepuk tangan manusia, tapi terang karena cinta dari langit. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa yang paling berat dalam perjalanan menuju Allah bukanlah jauhnya jarak, tapi beratnya hawa nafsu yang belum tunduk. Orang yang hatinya telah dipenuhi oleh cinta dunia tidak akan mampu merasakan manisnya ibadah. Seperti gelas yang penuh lumpur, tidak akan bisa diisi air yang jernih. Jangan tertipu oleh banyaknya amal, karena amal yang tidak disertai ikhlas adalah seperti tubuh tanpa ruh. Ia bergerak, tapi kosong dari cahaya. Lepaskan harapanmu dari makhluk. Karena setiap kekecewaan bermula dari harapan yang salah tempat. Letakkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah, maka engkau tidak akan kecewa. Bersihkan hatimu dengan istighfar, hiasi lisanmu dengan zikir, sucikan niatmu dalam setiap langkah. Karena jalan menuju Allah bukan dilalui oleh kaki, tapi oleh hati yang tunduk. Dikisahkan, pada suatu malam, seorang pemuda menangis di luar rumah Syekh Abdul Qadir. Ia malu masuk. Ia merasa terlalu kotor untuk mendekat kepada seorang wali. Syekh memanggilnya, "Mendekatlah anak muda." Ia pun masuk dengan tubuh gemetar. Lalu ia berkata, "Wahai Syekh, aku telah banyak berdosa. Aku takut Allah tidak mau menerima tobatku."
Syaikh tersenyum dan menjawab, jika Allah hanya menerima orang yang tidak pernah berdosa, maka surga akan kosong. Tapi Dia adalah Tuhan yang Maha menerima tobat. Kembalilah kepadanya, niscaya Dia akan menyambutmu dengan kasih sayang. Pemuda itu pun menangis dalam sujudnya. Sejak malam itu ia berubah. Ia menjadi ahli ibadah yang rendah hati. Dan hatinya menjadi tenang karena ia tahu Allah tidak melihat masa lalu. Tapi kejujuran taubat hari ini dikisahkan, suatu hari seseorang membawa sepotong roti kering dan berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Ini adalah seluruh hartaku. Tapi aku ingin belajar menjadi orang yang sabar dan ridha." Syekh mengambil roti itu, membelahnya dua, lalu berkata, "Setengah ini untukku dan setengah lagi untukmu. Mari kita makan bersama. Dan setelah itu, mari kita belajar sabar bersama." Orang itu tersenyum. Dalam hati ia berkata, "Aku datang membawa kemiskinan, tapi pulang dengan kekayaan jiwa." Karena sabar bukanlah menunggu dalam diam, tapi menerima dengan ikhlas tanpa mengeluh. Dikisahkan, seorang wanita tua datang dengan wajah letih. Ia berkata bahwa seluruh anaknya telah meninggal, hatinya hancur. Ia kehilangan segalanya. Syekh mendengarkan tanpa memotong. Lalu beliau berkata, "Tuhanmu tidak mengambil, kecuali untuk mengembalikan dalam bentuk yang lebih tinggi. Dunia ini bukan tempat tinggal, ini hanya tempat singgah." Wanita itu menangis, tapi dalam tangisnya ada cahaya baru. Ia pulang dengan hati yang lebih kuat. Kehilangan di dunia adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil kita untuk lebih dekat. Setiap kisah dalam Khalidul Jawahir bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi. Ia menuntun kita agar tidak hanya mengenal agama di lisan, tapi juga menghayatinya di dalam jiwa. Hati yang bersih tidak akan iri kepada orang lain. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, karena ia tahu bahwa pemberian Allah selalu tepat. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa kesabaran bukan hanya menahan marah, tapi juga menahan diri dari menyangka buruk kepada Allah. Dalam ujian, tidak ada musibah yang lebih berat daripada hati yang jauh dari Allah. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada hati yang tenang dalam zikir. Jangan mencari kemuliaan dari makhluk, karena kemuliaan sejati hanya datang dari Allah. Jika engkau mencari pengakuan manusia, maka engkau akan letih. Tapi jika engkau mencari ridha Allah, maka hatimu akan lapang. Orang yang selalu menyalahkan takdir tidak akan pernah bahagia, karena ia hidup dalam perlawanan terhadap keputusan Tuhan. Tapi orang yang ridha, meski dalam kesempitan, akan merasakan keluasan yang tidak dimiliki oleh raja sekalipun. Dikisahkan, suatu ketika ada seorang pencuri yang datang ke majelis Syekh Abdul Qadir. Ia duduk di antara para murid dengan kepala tertunduk. Setelah majelis selesai, ia mendekat dan berkata, "Wahai Syekh, aku telah mencuri seumur hidupku, tapi aku ingin berubah. Masihkah ada harapan untukku?" Syekh menjawab, "Harapan itu ada selama nyawamu belum sampai di tenggorokan. Selama engkau jujur dalam tobatmu, maka pintu Allah terbuka lebih luas dari lautan." Pencuri itu pun menangis, meletakkan kepalanya di tanah, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa tahun kemudian, ia dikenal sebagai orang yang dermawan dan ahli ibadah. Ia tidak pernah lagi menyentuh barang haram. Ia berubah karena satu kalimat yang lahir dari hati seorang wali. Dikisahkan, seorang murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh, bagaimana agar aku bisa dekat kepada Allah seperti engkau?" Syekh menjawab, "Buanglah segala sesuatu dari hatimu selain Allah. Jika ada cinta kepada dunia, keluarkan. Jika ada rasa bangga pada amal, buang juga. Bersihkan hati dan isi ia dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi." Murid itu lalu berkata, "Tapi itu berat." Syekh menjawab, "Memang berat, tapi surga itu tidak mudah. Jalan para wali itu sepi dan sunyi, tapi indah di akhir." Dikisahkan, ada seorang lelaki miskin yang datang membawa selembar kain tipis. Saya berkata kepada Syekh, "Ini satu-satunya harta yang kupunya, tapi aku ingin menyedekahkannya karena aku lelah bergantung pada dunia." Syekh menerimanya dan berkata, "Tidak ada yang lebih mulia dari pemberian yang jujur.
Bukan besar kecilnya, tapi keikhlasanmu yang membuatnya bernilai tinggi di sisi Allah. Beberapa hari kemudian, lelaki itu mendapat rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Tapi hatinya tetap tenang, karena ia tidak bergembira karena harta, tapi karena hatinya telah lepas dari ketergantungan. Hidup yang sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada ketenangan jiwa dan dekatnya hati kepada Allah. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa jika seseorang sibuk memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Tapi jika seseorang sibuk memperbaiki citranya di depan manusia, maka ia akan terus merasa kekurangan. Tidak ada amal yang kecil jika dilakukan dengan ikhlas, dan tidak ada amal yang besar jika disertai riya. Allah melihat hati, bukan jumlah. Ketika engkau merasa sempit dalam rezeki, jangan langsung menyangka buruk kepada Tuhanmu. Bisa jadi Allah sedang membersihkanmu dari ketergantungan. Kehormatan sejati bukan pada nama atau jabatan, tapi pada hati yang tunduk, lisan yang jujur, dan jiwa yang tidak menginginkan selain Allah. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi hatinya gelisah karena dunia. Tapi ada orang yang sederhana, tidak punya apa-apa, namun wajahnya bercahaya, karena hatinya dipenuhi cinta kepada Allah. Dikisahkan, seorang pemuda yang rajin beribadah mendatangi Syekh Abdul Qadir. Ia berkata bahwa ia merasa ibadahnya sia-sia karena hidupnya tetap susah dan doanya belum dikabulkan. Syekh memandangnya dan berkata, "Jika engkau mengira ibadah itu untuk mendapat dunia, maka engkau belum mengenal Allah. Ibadah bukan untuk meminta balasan, tapi untuk mendekat. Dan kedekatan itu adalah balasan yang paling mulia." Pemuda itu pun tersadar. Ia tidak lagi memandang ibadah sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai jalan untuk mengenal dan mencintai Tuhannya. Dikisahkan suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berjalan di pasar. Ia melihat seorang anak kecil sedang menangis karena kehilangan uang. Orang-orang hanya melihat lalu pergi. Tapi Syekh menghampirinya dan berkata, "Jangan takut anakku. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Beliau lalu memberinya sejumlah uang dan mengusap kepalanya. Anak itu tersenyum. Tapi yang paling berkesan bukan uangnya, melainkan ketenangan yang muncul dari ucapan sang wali. Sejak saat itu, anak tersebut tumbuh menjadi seorang alim dan dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Ia sering berkata, "Yang mengubah hidupku bukan nasihat panjang, tapi kasih sayang yang datang dari hati yang kenal Allah." Dikisahkan, seorang wanita tua datang membawa sebuah kantong berisi kurma. Ia berkata kepada Syekh, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku ingin menyumbang untuk orang-orang miskin di jalan Allah." Syekh mengambil kurma itu, mendoakan wanita tersebut, dan berkata, "Tidak ada pemberian yang kecil di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas." Beberapa bulan kemudian, wanita itu jatuh sakit. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat taman yang luas, dan di sana ada pohon kurma yang besar. Ia bertanya, "Milik siapa ini?" Lalu terdengar suara, "Ini milikmu, karena engkau memberi kurma di jalan kami dengan hati yang ikhlas." Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Setiap sedekah, setiap sabar, setiap sujud yang tersembunyi akan dibalas olehnya dengan cara yang paling tepat. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa siapa yang membersihkan hatinya dari dunia, maka Allah akan memenuhi jiwanya dengan cahaya. Zikir bukan sekadar mengucap nama Allah dengan lisan, tetapi menghidupkan nama Allah dalam setiap gerak, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap harapan. Orang yang mengenal Allah akan tenang meski sendirian dan akan kuat meski tak punya apa-apa. Karena hatinya tidak bergantung pada dunia, tapi bergantung pada Yang Maha Kekal. Jangan sombong dengan amalmu, karena amal yang diterima bukan karena hebatnya engkau, tetapi karena Allah menutup kekuranganmu dengan rahmat-Nya. Hati yang hidup tidak akan keras meski diuji. Ia tetap lembut, tetap sabar, dan tetap berharap kepada Allah, karena ia tahu bahwa ujian adalah jalan menuju pengampunan. Dikisahkan seorang lelaki datang kepada Syekh Abdul Qadir dengan wajah letih. Ia berkata, "Wahai Syekh, aku telah berdoa bertahun-tahun, tapi permohonanku tidak juga dikabulkan. Apakah Allah tidak mendengarku?"
Syekh menjawab, Allah selalu mendengar. Tapi dia menjawab doa dengan cara yang paling baik, bukan selalu dengan apa yang engkau minta. Terkadang yang tidak dikabulkan itulah bentuk rahmat yang lebih besar. Lelaki itu pun menangis. Ia tersadar bahwa bukan semua yang diminta harus diterima. Tapi semua yang datang dari Allah pasti membawa kebaikan. Dikisahkan, seorang pemuda sangat ingin memiliki ilmu seperti Syekh Abdul Qadir. Ia berkata, ajarkan aku agar aku bisa menjadi sepertimu. Syekh menjawab, engkau tidak harus menjadi seperti aku, cukup menjadi dirimu sendiri. Tapi dengan hati yang bersih, niat yang lurus dan hidup yang jujur. Pemuda itu bertanya, apa kunci ilmu yang benar? Syekh berkata, ilmu yang benar adalah yang membuatmu semakin takut kepada Allah, bukan semakin merasa tinggi dari manusia. Semakin banyak ilmu, semakin besar tanggung jawabmu. Sejak saat itu, pemuda itu tidak lagi mengejar pujian, tapi mengejar kejujuran dalam belajar. Dikisahkan, seorang pria datang dengan membawa emas dan permata. Ia meletakkannya di hadapan Syekh dan berkata, aku ingin mendekat kepada Allah. Ini semua adalah hartaku, ambillah. Syekh memandangnya dan berkata, Allah tidak membutuhkan hartamu. Yang dia inginkan adalah hatimu. Jika hatimu masih terikat pada emas itu, maka engkau belum benar-benar mendekat. Laki-laki itu gemetar. Ia pun mengambil kembali hartanya, lalu membagikannya kepada fakir miskin dengan ikhlas. Setelah itu ia kembali ke majelis sang wali. Dan kali ini, ia duduk dengan hati yang tenang, tanpa membawa apa-apa, kecuali niat yang bersih. Dikisahkan, suatu hari hujan turun sangat deras. Seorang fakir duduk kedinginan di luar rumah sang wali. Syekh Abdul Qadir membukakan pintu, menyambutnya dan menghangatkan tubuhnya. Sang fakir berkata, aku tidak minta apa-apa, hanya tempat berteduh. Syekh menjawab, siapapun yang datang kepada Allah untuk berteduh, pasti akan diterima. Rumah ini hanya tempat berlindung sementara, tapi rahmat Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Fakir itu menangis bukan karena kehujanan, tapi karena hatinya disentuh oleh kebaikan. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa jujur kita dalam menjalaninya. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa hati yang sibuk mengingat Allah tidak akan sempat mencela manusia. Jika engkau menginginkan kemuliaan di sisi Allah, maka sembunyikan amalmu seperti engkau menyembunyikan aibmu. Bukan suara tangisan yang membuat doa diterima, tapi hati yang hancur di hadapan Tuhannya. Sabar itu bukan hanya menahan keluh, tapi menerima keputusan Allah dengan tenang dan tidak tergesa mencari jalan sendiri. Jangan menilai dirimu berdasarkan penampilan luar. Nilailah dirimu berdasarkan seberapa tunduk engkau kepada Allah saat tidak ada seorang pun yang melihat. Dikisahkan, seorang laki-laki datang kepada Syekh Abdul Qadir dalam keadaan putus asa. Ia telah kehilangan anak, harta dan kesehatannya. Ia berkata, apakah ini tanda bahwa Allah murka kepadaku? Syekh menjawab, bukan semua ujian adalah murka. Kadang Allah mencintai hambanya dengan cara yang tidak dimengerti manusia. Jika engkau tetap bersabar dan tidak berprasangka, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Laki-laki itu pun menangis bukan karena musibahnya, tapi karena ia baru menyadari bahwa ujian adalah bentuk perhatian Tuhan kepada hamba pilihan. Dikisahkan, seorang pemuda miskin setiap hari datang ke majelis sang syekh. Ia hanya duduk di sudut ruangan dan tidak pernah bicara. Suatu hari syekh memanggilnya dan berkata, sejak kapan engkau mencari Allah? Pemuda itu menjawab, sejak aku tahu bahwa semua manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Syekh tersenyum dan berkata, engkau telah sampai pada pengertian yang tinggi. Teruslah duduk meski tak bicara, karena diam yang disertai penghayatan lebih baik daripada banyak kata tanpa pemahaman. Dikisahkan, suatu malam datang seseorang yang mencuri roti di dapur majelis. Para murid ingin mengusirnya, tapi Syekh berkata, biarkan. Bisa jadi itu rezeki yang Allah kirimkan melalui cara yang hina karena dia sudah tidak punya jalan lain. Syekh lalu memanggil si pencuri dan memberinya makanan yang layak. Kita berkata, jangan lagi engkau ambil hak orang dengan cara tersembunyi.
Jika engkau lapar, datanglah dengan jujur, karena Allah lebih suka kejujuran meski dalam keadaan hina daripada pencurian yang disembunyikan dalam alasan kebutuhan. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa orang yang merasa cukup dengan Allah tidak akan merasa miskin, walau dunia mengosongkannya dari segalanya. Keikhlasan adalah rahasia yang tersembunyi di antara manusia, tapi nyata di hadapan Allah. Ia tidak terlihat, tapi menjadi alasan turunnya rahmat. Jangan menunda kebaikan karena menunggu waktu yang sempurna. Karena bisa jadi kematian datang sebelum waktu itu tiba. Ketika engkau mengutamakan Allah dalam keputusanmu, maka Allah akan mencukupimu dalam hal yang tidak engkau duga. Orang yang sibuk memperbaiki batinnya tidak akan sibuk mencela keburukan orang lain, karena ia sadar bahwa musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Dikisahkan, seorang pemburu datang kepada Syekh Abdul Qadir dengan keluhan bahwa hewan buruan kini menjauhinya. Ia merasa rezekinya tertutup. Syekh menjawab, ketika engkau mulai mengabaikan salat demi dunia, maka dunia pun akan mengabaikanmu. Rezeki itu datang melalui ketaatan, bukan hanya dari usaha. Pemburu itu pun menangis. Ia sadar bahwa yang hilang darinya bukan sekadar buruan, tapi berkah dalam hidupnya. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi meninggalkan salat, dan rezekinya kembali datang dari arah yang tak disangka. Dikisahkan, seorang gadis kecil sering datang ke majelis Syekh Abdul Qadir hanya untuk mendengarkan dari luar jendela. Suatu hari, hujan deras mengguyur dan gadis itu tetap duduk mendengarkan dalam dingin. Syekh memanggilnya masuk dan bertanya, "Mengapa engkau tidak pulang?" Gadis itu menjawab, "Aku hanya ingin mendengar kalimat yang menguatkan hatiku. Ibuku sakit. Aku tak tahu harus berbuat apa, tapi aku merasa tenang saat mendengar majelis ini." Syekh meletakkan tangan di kepalanya dan berkata, "Ketenangan yang engkau rasakan bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah yang sedang menjagamu." Dikisahkan, suatu malam seorang pria kaya datang dengan pakaian indah dan aroma wangi. Ia duduk paling depan di majelis, namun hatinya gelisah. Syekh menatapnya dan berkata, "Engkau membawa banyak harta, tapi masih merasa kurang. Karena kekuranganmu bukan pada hartamu, tapi pada hatimu yang belum berserah." Lelaki itu pun tertunduk. Ia berkata, "Setiap malam aku khawatir kehilangan." Syekh menjawab, "Jika engkau takut kehilangan sesuatu, itu tanda bahwa engkau belum benar-benar menyerahkannya kepada Allah." Sejak malam itu, ia belajar hidup sederhana, tapi merasa lebih lapang dan tenang. Dikisahkan, seorang hamba sahaya yang buta huruf menjadi orang yang paling awal datang ke majelis dan paling akhir pulang. Ia tidak bicara banyak, tapi wajahnya selalu damai. Seseorang bertanya kepada Syekh, mengapa ia terlihat begitu tenang padahal hidupnya penuh kekurangan. Syekh menjawab, karena hatinya telah dipenuhi cahaya. Ia tidak membaca kitab, tapi ia membaca dirinya sendiri. Ia tidak menghafal ayat, tapi ia hidup dalam makna ayat. Ketika hati telah bersih, maka Allah bukakan jalan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya sibuk menghitung amal. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa bila engkau mengadukan masalah kepada manusia, maka engkau akan mendapat simpati. Tapi bila engkau mengadukannya kepada Allah, maka engkau akan mendapat jalan keluar. Orang yang mencintai Allah tidak akan banyak mengeluh, karena hatinya sibuk melihat hikmah di balik setiap kejadian. Tidak ada ibadah yang sia-sia. Setiap sujud, setiap istighfar, setiap kali engkau menahan amarah karena Allah, semua itu disimpan dan dibalas dalam waktu yang paling tepat. Kesombongan akan menutupi cahaya hati, dan siapa yang hatinya tertutup, maka ilmu pun tidak akan masuk. Jangan menilai hidup dari seberapa cepat doamu dikabulkan. Kadang Allah ingin mengajarimu sabar sebelum memberimu sesuatu yang lebih baik dari yang kau minta. Dikisahkan di dalam kitab, seorang lelaki yang ahli maksiat datang dengan mata bengkak karena menangis. Ia berkata kepada Syekh, "Tubuhku penuh dosa. Aku takut neraka." Syekh menjawab, "Takutmu itu adalah tanda bahwa hatimu belum mati. Tangismu adalah tanda bahwa Allah masih menyentuh jiwamu. Jangan padamkan cahaya itu dengan putus asa.
Lelaki itu lalu memohon agar diterima sebagai murid. Ia berjanji untuk meninggalkan seluruh kebiasaan buruknya. Syaikh menyambutnya tanpa menghakimi, karena seorang wali tahu bahwa dosa masa lalu tidak lebih kuat dari tobat yang sungguh-sungguh. Dikisahkan di dalam kitab, seorang pemuda miskin sedang berkeliling mencari makanan. Ia malu meminta, tapi ia juga lapar. Ketika tiba di dekat rumah Syekh Abdul Qadir, ia hanya duduk di depan pintu tanpa bicara. Syekh keluar dan berkata, "Kemarilah. Allah tidak akan membiarkanmu kelaparan jika engkau masih bersandar padanya." Pemuda itu diberi makanan dan diajak makan bersama murid-murid. Tapi lebih dari itu, ia merasa diberi harga diri. Karena ia tidak dipandang sebagai beban, tapi sebagai tamu Tuhan. Dikisahkan di dalam kitab, seorang wanita tua yang buta datang dengan dipapah oleh anaknya. Ia berkata bahwa sejak kehilangan penglihatan, ia merasa hidupnya hampa. Syekh menatapnya dan berkata, "Ada banyak orang yang matanya terang, tapi hatinya buta. Dan ada pula yang kehilangan penglihatan dunia, tapi matanya terbuka untuk melihat kebenaran akhirat." Wanita itu terdiam. Ia berkata, "Maka jadikan aku termasuk yang kedua, wahai Allah." Dikisahkan di dalam kitab, suatu malam seorang pencuri hendak memasuki rumah Syekh Abdul Qadir. Tapi ketika ia mendekat, tubuhnya gemetar dan kakinya lemas. Ia pun jatuh bersujud dan menangis. Esok harinya, ia datang dengan jujur dan mengakui niatnya. Syekh memaafkannya dan berkata, "Apa yang membuatmu gemetar bukan diriku, tapi cahaya penjagaan Allah yang tak terlihat. Bertobatlah, karena Allah sedang menarikmu agar kembali." Pencuri itu kemudian menjadi murid. Ia sering berkata, "Dulu aku ingin mencuri harta, tapi ternyata yang Allah berikan lebih dari itu. Ia mencurikan aku dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang." Qala'idul Jawahir adalah cermin jiwa. Di dalamnya bukan hanya terdapat kisah, tapi juga jalan pulang bagi hati yang haus akan makna hidup. Para wali Allah tidak meninggalkan istana atau kekuasaan, tetapi meninggalkan keakuan. Mereka memadamkan nafsu dan menyalakan cahaya tauhid dalam jiwa. Karomah sejati bukan terletak pada ajaibnya perbuatan, tetapi pada teguhnya iman. Diamnya lisan dari keluhan dan lembutnya hati kepada sesama makhluk. Dan siapa yang hatinya telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, maka ia telah menemukan kekayaan yang tidak bisa dirampas oleh dunia. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa siapa yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya bahkan sebelum ia meminta. Orang yang merasa puas dengan takdir akan lebih tenang daripada orang yang terus mengejar dunia tanpa henti. Hati yang dipenuhi cinta kepada Allah tidak akan mudah goyah oleh hinaan, tidak pula tinggi oleh pujian. Jangan menunggu waktu luang untuk beribadah. Justru sibukkanlah waktumu dengan ibadah. Niscaya waktu akan menjadi berkah. Kesucian bukan hanya ada pada pakaian atau kata-kata, tapi pada niat yang jujur dan hati yang tidak menyimpan kedengkian. Dikisahkan di dalam kitab, seorang lelaki datang kepada Syekh Abdul Qadir dengan wajah kusam dan jiwa yang penuh kemarahan. "Aku sering dizalimi. Hatiku tidak pernah tenang." Syekh memandangnya dan berkata, "Engkau membawa luka, tapi engkau menolaknya untuk disembuhkan. Jika engkau ingin bahagia, lepaskan beban lama. Jangan ikat masa depanmu dengan kepahitan masa lalu." Lelaki itu menangis. Tangisan itu adalah awal kesembuhan. Ia pun memulai hidup baru, dengan hati yang lebih lapang dan wajah yang mulai bercahaya. Dikisahkan di dalam kitab, seorang wanita datang membawa anak yatim ke majelis. Ia berkata, "Aku tidak bisa memberi pendidikan yang baik, tapi aku ingin anak ini belajar agama." Syekh menerima anak itu dengan tangan terbuka. Beliau berkata, "Engkau telah melakukan hal yang besar, karena membimbing satu jiwa kepada Allah lebih baik daripada membangun 1000 rumah." Anak itu pun tumbuh menjadi seorang alim. Dan tiap kali ditanya siapa gurunya, ia menjawab, "Ibuku yang membawaku ke rumah seorang wali." Dikisahkan di dalam kitab, seorang pemuda merasa iri kepada teman-temannya yang pandai, sedangkan ia merasa bodoh. Ia berkata, "Wahai Syekh, aku belajar tapi lambat paham. Apakah aku tidak termasuk yang diberi cahaya?" Syekh menjawab,
Bukan cepatnya memahami yang membuat seseorang mulia, tapi ketulusan dalam mencari ilmu. Ada yang diberi kecerdasan tapi sombong. Ada yang lambat paham, tapi hatinya bersih dan dicintai Allah. Pemuda itu pun terus belajar, tanpa iri, tanpa terburu-buru. Dan Allah membukakan baginya pemahaman yang dalam, tepat saat ia telah mampu merendahkan hati. Dikisahkan di dalam kitab, seorang hamba sahaya datang dalam keadaan lapar. Ia tidak meminta apa-apa, hanya duduk diam di dekat pintu. Syaikh berkata, "Engkau tidak perlu bicara. Allah telah membuatku memahami isi hatimu." Beliau memberinya makanan dan pakaian, lalu memuliakannya seperti tamu agung. Hamba itu berkata, "Ini pertama kali aku merasa diperlakukan sebagai manusia." Dan ia pun memilih tinggal di sana, mengabdi bukan karena perintah, tapi karena cinta kepada ilmu dan kebaikan. Tidak ada yang lebih menenangkan jiwa selain merasa cukup dengan Allah, karena siapa yang telah menemukannya, maka ia tidak kehilangan apapun meski dunia menjauh. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa kejujuran adalah pintu segala kebaikan. Bila engkau menjaganya, maka Allah akan menjaga jalan hidupmu. Jika engkau merasa berat untuk beribadah, jangan tinggalkan ibadah itu. Tapi tinggalkan dosa-dosa yang membuat ibadahmu menjadi beban. Kesendirian yang dipenuhi zikir lebih mulia daripada keramaian yang melalaikan. Siapa yang mencintai Allah, maka ia akan mencintai waktu-waktu sunyi. Karena dalam sunyi itulah hatinya paling dekat dengan Tuhannya. Orang yang hatinya jernih akan mudah menerima nasihat, meskipun nasihat itu datang dari orang biasa. Tapi orang yang hatinya tertutup tidak akan berubah meski dinasihati oleh para wali. Dikisahkan di dalam kitab, seorang pencari ilmu datang dari negeri jauh. Ia tidak membawa bekal yang cukup. Dalam beberapa hari tubuhnya melemah dan ia hanya duduk diam di belakang majelis. Syekh memanggilnya dan berkata, "Engkau telah datang dalam keadaan lapar, tapi niatmu telah dicatat sebelum engkau melangkah. Allah tidak akan menyia-nyiakan satu pun dari perjalananmu." Beliau memberinya tempat tinggal dan makanan, tapi lebih dari itu, beliau memberinya semangat. Murid ini menjadi salah satu penerus yang menyebarkan ajaran tauhid dengan hikmah dan kelembutan. Dikisahkan di dalam kitab, seorang pedagang kaya mengadu bahwa hartanya sering hilang dalam perjalanan. Ia merasa dizalimi dan mulai ragu kepada takdir. Syekh berkata, "Engkau terlalu sibuk menjaga hartamu, tapi engkau lupa menjaga niatmu. Jika engkau berdagang karena Allah, maka kerugian itu adalah ujian, bukan bencana." Pedagang itu merenung. Ia pun mulai menata kembali perniagaannya, bukan hanya dengan hitungan untung rugi, tetapi dengan kejujuran dan syukur. Rezekinya pun kembali datang, dengan berkah yang lebih besar dari sebelumnya. Dikisahkan di dalam kitab, ada seorang lelaki yang ahli ibadah, tapi selalu merasa dirinya paling benar. Ia berkata, "Aku sudah banyak puasa, banyak salat malam. Mengapa aku belum juga merasa tenang?" Syekh menjawab, "Karena ibadahmu dipenuhi rasa ingin lebih dari orang lain. Tenang tidak akan datang dari banyaknya amal, tapi dari hilangnya rasa bangga dalam amal itu." Sejak itu lelaki tersebut mengubah cara pandangnya. Ia tetap beribadah, tapi kini ia melakukannya dalam diam, dengan hati yang tunduk dan tanpa merasa lebih suci dari siapapun. Dikisahkan di dalam kitab, seorang ibu datang sambil menangis. Ia kehilangan anaknya yang pergi dari rumah dan tak kembali selama bertahun-tahun. Syekh menenangkan hatinya dan berkata, "Jangan henti berdoa, karena doa ibu, jika tulus akan menembus langit tanpa penghalang." Beberapa bulan kemudian, anak itu kembali dengan wajah penuh rasa bersalah. "Selama aku jauh, wajah ibu selalu hadir dalam tidurku, dan aku mendengar suara doa yang membuatku gelisah." Syekh berkata, doa yang disertai air mata seorang ibu adalah bagian dari karomah yang tak banyak disadari manusia. Itulah sekelumit hikmah dan kisah dari Qalaid al-Jawahir. Semoga menambah iman, menenangkan hati, dan menguatkan langkah menuju Allah. Jika ada kebaikan, itu darinya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.